Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bosan-bosannya, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Kita diberi kesempatan dan kesehatan, tentu juga kemudahan di dalam kita beramal soleh. Pada pagi hari ini kita melakukan kajian atau menghadiri majelis ilmu, akan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim, kalam ilahi, pedoman kita semua dan jaminan keselamatan dalam kehidupan dunia akhirat, yaitu Al-Quran dan juga turunannya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat rindu beliau, kita pengen berjumpa beliau di kelak di surga Allah, dan kita berharap dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan mengkaji surah Abasa. Jadi Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha.
فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Abasa, surat termasuk surah Makkiyah, turun di Mekah sebelum Nabi Isra Mi'raj, sesudah peristiwa hijrah ke Habasyah. Ini berdekatan atau setelah surah An-Najm. Ya, kata Abasa, nama Abasa diambil dari ayat pertama, Abasa wa tawalla. Bermuka masam dan berpaling. Tapi surah mereka juga punya nama lain, diberi nama lain, yaitu surah Al-A'ma, surat orang buta. Karena ada juga Anja'ahul A'ma. Juga punya nama lain surah Ummi Maktum. Ya. Karena turunnya terkait dengan seorang sahabi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian nama terakhir surah As-Safarah. Ya, karena ada diambil dari bi'aidi safarah. Safarah artinya para malaikat yang mulia, utusan Allah. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi surah Abasa, Abasa wa tawalla, Abasa bermuka masam, wa tawalla dan berpaling, Anja'ahul a'ma karena datang kepadanya orang buta. Jadi ini surah ini diawali dengan aitabun. Aitab itu celaan, teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ketika itu memperlakukan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu sebetulnya masih saudara dari Siti Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi saudara jauh, anaknya dari paman Siti Khadijah. Abdullah Ummi Maktum itu buta. Ya. Dan beliau juga dikenal sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti Bilal bin Rabah. Ya. Jadi bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan kalau kalian mendengar adzannya Bilal itu berarti masih boleh makan. Kalau puasa, kalau sudah adanya Abdullah Ummi Maktum berarti sudah stop. Berarti Bilal itu adanya malam. Ya.
Abdullah Ummi Maktum itu subuh. Nah, Abdullah Ummi Maktum adalah salah satu sosok sahabat yang luar biasa, semangatnya meskipun buta, tapi punya keinginan berjuang di jalan Allah. Ya, pengen ikut perang tapi nggak kesampaian zaman Rasulullah. Ya, karena difabel, setelah saat ini disabilitas, berkebutuhan khusus. Jadi dipilih yang normal, yang tidak berkebutuhan khusus. Meskipun pada akhirnya beliau pernah ikut perang di zaman Umar bin Khattab sebagai pembawa bendera, namanya perang Al-Qadisiyah. Ya, ini Abdullah Ummi Maktum. Nah, apakah Nabi itu memang orangnya begitu? Nah, ini kan Nabi yang ditegur, abasa wa tawalla. Ya, bermuka masam, cemberut, ya, tidak friendly dan berpaling. Apakah Nabi orangnya begitu? Tidak. Jadi Nabi itu bukan pribadi yang perangai akhlaknya buruk, bukan. Gitu. Nabi itu dikenal rajulun basusun, orang yang murah senyum. Nabi itu kalau menghadapi orang sangat perhatian. Ya, sangat perhatian. Beliau kalau ada orang ngomong, beliau dengarkan dengan seksama. Tidak nyelani. Ya, enggak kayak kita pengen didengarkan, enggak mau mendengarkan. Ya, padahal Allah menciptakan dua telinga, satu mulut agar banyak mendengar. Ya. Bahkan salah satu rahasia kepemimpinan sukses itu ya kalau orang banyak mendengar. Ya. Tidak pengen didengar terus. Nah, lalu mengapa ya, Nabi terjadi kok bermuka masam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum? Kalau perangainya akhlak Nabi tidak seperti itu. Ya. Inilah namanya manusia. Nabi itu manusia. Cuma bedanya karena Nabi itu maksum, ketika Nabi salah langsung ditegur. Ya, kalau kita ya, tidak langsung ditegur. Ya. Jadi kisahnya Nabi itu sangat punya ghirah, punya keinginan agar setiap orang yang beliau dakwai itu bisa menganut agama Allah, agama Islam. Nabi itu pengen sekali, terutama tokoh-tokoh Arab ketika itu ya, untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semangat yang baik, yang mulia. Pokoknya punya keinginan betul. Lalu suatu ketika ada, menurut riwayat ada beberapa orang ya, tokoh, di antaranya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu tokoh Quraisy. Meskipun pada akhirnya beliau itu penentang Rasul. Bahkan salah satu tokoh yang banyak nyinyir, pokoknya selalu nyinyir kepada Rasulullah, ya, kepada dakwah. Apalagi sosok seperti Walid bin Mughirah itu punya media, yaitu syair. Nah, dulu itu yang dimuliakan oleh masyarakat adalah penyair dan ahli pidato. Dulu, ya. Sekarang TikToker, YouTuber, gitu. Ada seorang YouTuber langsung diangkat jadi bagian dari TNI. Wah, ini. Ada kalau TikToker yang terkenal langsung diundang
viral, nah, namanya viral di TV-TV, di mana-mana. Ya, jadi punya pengaruh. Ya, lah dulu para penyair di zaman jahiliyah itu punya pengaruh, termasuk Khalid bin Mughirah. Maka Nabi ketika datang Khalid bin Mughirah dan beberapa tokoh lain, Nabi itu mendakwai mereka. Nah, kebetulan ketika itu datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang sudah lebih dulu masuk Islam. Saking Nabi seriusnya ketika Abdullah ibnu Maktum datang, itu kurang digubris. Ya mungkin ya biasa manusia itu. Kadang kita itu kalau ngobrol sama orang beberapa, sini orang penting, sini biasa, kira-kira yang mana ini? Yang diperhatiin yang mana nih? Sing pejabat atau sing biasa? Sing pejabat, munduk-munduk gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ya itu sisi manusia, meskipun itu salah. Karena ketika mengabaikan itu salah kalau mengabaikan. Tapi memang manusia kan nggak bisa langsung jadi dua, gitu. Ya, ketika itu terjadi, Nabi memperhatikan Walid bin Mughirah, bahkan sangat semangat menyampaikan dakwah. Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, tanya mau menemui Rasul, mau menimba ilmu, tidak begitu diperhatikan. Bahkan karena Abdullah ibnu Ummi Maktum itu ngeyel istilahnya, Nabi kami ya mungkin karena dahulu masih ngeyel, akhirnya Nabi itu agak cemberut, ya. Abasa, bermuka masam, watawala, berpaling, nggak gubris. Tentu Nabi nanti akan digubris nanti. Ya, ini memang berat ini kalau udah seperti ini, ya. Pandai-pandai kita mensiasati diri minimal di hati. Ya, setelah itu minta maaf karena seringkali ya kita itu kalau bersama orang, ya itu kemudian orangnya bersama orang yang lebih tinggi derajatnya, kadang-kadang kita sudah ditinggalkan. Ya, wis ora digagas belas. Ya, maka turunlah ayat menika, abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling, anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta. Ya, ini teguran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jadi pelajaran bagi kita. Ya, kepada siapa saja jangan kita itu bermuka masam, jangan cemberut. Ya, biasakan tersenyum. Karena senyum itu tidak hanya sedekah, tapi senyum itu dahsyat. Senyum itu menjadikan orang bahagia. Senyum itu selain yang tersenyum bahagia, yang mendapatkan senyuman juga bahagia. Maka dalam Islam, tabassumuka ya fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Memang perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Kalau sekarang orang-orang yang bekerja di front officer itu ya, sudah terlatih. Nah, dulu kalau masuk ke sebuah instansi perbankan misalnya, itu nek senyum-senyum berarti bank swasta dulu. Sekarang alhamdulillah sudah bank-bank negeri juga sudah senyum-senyum. Tapi ada juga kadang-kadang masih ada nih. Antara rumah sakit swasta dan rumah sakit yang negeri masih terlihat perbedaannya. Ya, nah. Apalagi swasta yang mahal. Gitu. Baru sampai di halaman sudah disapa kayak di hotel saja. Ya, Bapak mau ada perlu apa, diantarnya. Kalau mau jemput diantar sampai kamar. Coba yang di negeri. Garep kono, cuk mubung kono. Kindi kleru neh medhuk.
Ya. Iya karena rumangsa wis karepmu. Ya. Jadi mau nggak mau ya seperti itu ya. Ini pelajaran pentingnya kita untuk senyum. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika bermuka masam diingatkan oleh Al-Quran, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu bisa jadi yang datang yang buta itu dia ingin mensucikan diri. Dan memang begitu. Yang datang kepada Nabi itu dengan tulus sungguh ingin belajar agama. Yazakka ingin mensucikan diri. Tazkiyatun nafas. Tazkiyah itu maknanya dua. Tazkiyah itu maknanya tathir, mensucikan, membersihkan yang kotor-kotor, ya, baik akidah, mental, perilaku, syirik, gitu. Dibuang yang kotor, ya. Serai, iri, benci, kecenderungan maksiat itu dibuang, dibersihkan. Yang kedua, tazkiyah itu menumbuhkan, yang baik-baik ditumbuhkan. Ya. Tauhid ditumbuhkan, dikuatkan, keimanan ditumbuhkan, akhlak yang baik dikembangkan. Itu namanya tazkiyatun nafsi. Ya, ini maka setiap manusia itu didorong, diperintahkan untuk selalu melakukan tazkiyatun nafsi. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan, melakukan tazkiyatun nafsi. Jadi yang buta tadi Abdul Ummi Maktum itu memang datang untuk itu. Maka semangat kepada Nabi. Ya. Sehingga ngeyel dalam kebaikan itu tidak salah. Gitu. Jadi dengan tolabul ilmi ngeyel, tanya terus, tanya lagi, meskipun gurunya ya capek, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau ada murid tuh sing ngeyel itu gurunya capek ning seneng. Ya, jadi daripada sing muridnya paham menang wae. Ya. Paham belum? Enggak tahu. Ya. Ya. Jadi orang bertanya itu dengan tentu tentang ada adabnya, tetap ada adabnya. Tapi istilahnya itu semangat, orang yang semangat. Ya. Au yadzakkaru, atau dia ingin mencari pelajaran. Fatamfa'ahud dzikra. Maka pengajaran itu akan bermanfaat baginya. Apalagi orang yang pingin. Kalau orang itu butuh, diberi nasihat, diberi pengajaran, itu lebih masuk daripada yang nggak butuh. Ada orang emang butuh betul. Biasanya ada orang yang gitu, nasibnya itu sudah jatuh tertimpa tangga. Cok golek pengajian itu. Ngopo niku bar tinggal bojone terus divonis ginjal ya, ginjalnya kena ya utangnya si oke. Nah, itu biasanya kemudian cari ustadz, cari guru spiritual, ingin hadir ke pengajian itu. Setiap disentuh dengan ayat-ayat Allah itu nangis. Kelingan apa? Kelingan utang. Kelingan. Ya, karena butuh. Gitu. Sedangkan yang tidak butuh itu kadang-kadang yang nggak begitu masuk. Cah sekolah juga begitu, semua begitu. Maka orang yang butuh seperti Abdul Ummi Maktum itu ketika menginginkan pengajaran dari Rasulullah SAW, maka dinyatakan fatam fa'ahud dzikra. Jadi pengajaran itu akan bermanfaat baginya. Jadi ketika kita butuh,
mendapatkan bimbingan, mendapatkan pengajaran, itu sangat bermanfaat. Jangan dikira nasihat omong-omongan. Ya. Jadi ini orang yang nggak suka dengan taklim itu kan wong ngoceh dirungokke. Ya. Padahal manusia itu bisa berubah, bisa sukses banyak karena ngrungokke wong ngoceh. Coba, ini kan nggak bayar. Nah, yang ikut seminar itu bayar. Jadi ikut seminar motivasi, apalagi ada embel-embel. Seminar motivasi hutang 1 miliar lunas dalam sehari. Wah, ini. Itu. Kemudian ya kesempatan terbatas, ya toh? Ya, hanya 100 peserta. Ya, bayarnya 2 juta. Mangkat ya. Ya. Sing go bayar 2 juta utang gitu. Ya, jadi itu ya, termasuk ada orang pengen tenang itu ikut namanya ISQ dulu. Ya, ISQ. Ya, tempatnya di hotel. Ya, kemudian bayar. Ya, dinasihati sambil disetelin musik yang haru gitu. Terus do nangis gitu. Nangis kelingan opo gitu. Ya. Opo kelingan bayari larang men ikut ISQ. Zaman dulu tahun 90-an itu 500.000. ISQ itu 500.000. Ya, itu mahal. Ya, saat ini sudah banyak saingannya Jadi banyak orang-orang yang berubah hidupnya gara-gara gini. Ya. Gara-gara omongan, gara-gara nasihat. Maka ad-dinu nasihat. Agama itu tegaknya dengan nasihat. Jadi jangan nyepelek ke ya dakwah orang ngrungokke wong ngomel-ngomel, bukan ngomel-ngomel. Ini namanya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma man istagna. Adapun orang yang merasa cukup, itu orang-orang yang tokoh-tokoh tadi, yang selama ini nggak mau ikut dakwah Nabi, karena mereka udah tokoh, merasa cukup, gitu. Jadi merasa nggak butuh, sombong, bahkan dengan kehadiran dakwah merasa terancam keberadaannya, tapi fa'antalahu tasadda, tapi kamu memberi perhatian kepadanya. Meskipun Nabi niatnya bukan karena wong sugih terus bukan butuh duitnya, enggak. Tapi Nabi pengen tokoh-tokoh ini bisa masuk Islam. Karena tokoh itu punya pengaruh terhadap umat. Jadi kalau tokohnya masuk Islam, pengaruhnya besar. Kalau orang biasa, biasa gitu. Tapi kalau tokohnya itu besar. Makanya di Indonesia, ya, wilayah timur, di daerah Sulawesi itu, yang dulu basisnya non-muslim, tapi banyak tokoh-tokohnya yang masuk Islam, pendeta-pendeta masuk Islam, sehingga di sana itu kalau mengislamkan itu kadang satu kampung. Ya, pernah ada berita 500 orang diislamkan. Ya, ini karena tokohnya ya, masuk Islam. Ya. Jadi ini Nabi bukan karena pengen dunia, bukan. Ya, tapi Nabi dibimbing oleh Allah. Ya, dalam berdakwah itu hendaknya memperlakukan sama antara yang kaya dan miskin. Jadi jangan sampai kita berdakwah itu sing ngundang sapa? Oh, masjidnya jamaah sithik. Ya toh? Apalagi kalau dikaitkan dengan amplop. Waduh. Sorry ini. Tapi nek masjid kono sing koyoke masjid gede. Wah, semerintil. Nah, itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ya.
ketika kita berdakwah, jangan sekali-kali membatalkan dakwah yang karena ini jamaah sedikit, jamaah miskin-miskin, kemudian dapat undangan yang lebih gede, kemudian nun sewu kula pamit. Jangan kalau gara-gara itu. Ya, meskipun orang berdakwah itu ada kalanya pamit, tapi bukan karena itu. Kadang-kadang ya, misalnya yang rutin kemudian diminta pokoknya jenengan pamit sih. Nah, kayak sekarang itu apakah kurang khotib itu? Ya, ada masjid kadang-kadang sudah walaupun rutin mriki kok nyun tulung pisan-pisan mawon. Ya. Pisan-pisan mawon. Kemudian di sini juga dulu kekurangan khotib, kemudian digilir, piye carane ben iso gilir. Dadi sing rutin pamitan. Ya. Di Kodim itu juga gitu. Ya, pokoknya pamitan, di MUI juga suruh gilir pamitan. Ya, jadi tapi bukan karena oh ini lebih atau ini tidak. Jadi karena kebutuhan ini kok kurang khotibnya. Jadi ini penting, tidak boleh kita membeda-bedakan di dalam membimbing masyarakat dalam berdakwah. Jangan hanya sing kampung sini aja, yang sana enggak. Justru yang menjadi tantangan itu adalah kampung-kampung yang minim, yang jarang pengajian. Nah, itu justru yang menjadi tantangan. Sing wis akeh ya wis. Ini. Kemudian juga ini isyarat pentingnya kita untuk memperhatikan orang yang betul-betul pengen menuntut ilmu. Jadi kalau panjenengan ini saya yakin kesini itu karena niatnya nuntut ilmu. Tapi kadang ada, mohon maaf, pengajian di kantor-kantor. Ya, kita kalau pengajian di kantor kadang nggak sreg. Karena kewajiban kantor. Gitu. Nunggu suwe gitu. Kok dereng kumpul-kumpul, belum kumpul-kumpul. Gitu. Engko nek wis kumpul, wis sing rawuh ya enggak banyak. Terus kadang kan do ngobrol dhewe. Jadi yang seperti itu ya didahulukan orang-orang yang betul menuntut ilmu. Kalau nek monggo syarat pantas-pantas ya juga pernah dulu ada orang undang itu ya pengajian, saya bingung karena memang pengajian tasyakuran. Karena anaknya diterima di sebuah bank. Ya, dia juga kayak pegawai bank kayaknya. Setelah saya masuk, loh, kok yang nyambut ibu-ibu? Ya. Kemudian monggo tat mriko. Loh, yang itu kok ada 2 rombongan? Oh, mboten nika beda, pengajiannya di sini. Ya. Yang sana seneng-seneng perpisahan. Syukuran ya pokoknya. Yang sene pengajian. Jadi kula ngaji karo enten piyai kakung setunggal, enek ibu-ibu kabeh. Ya, jadi kemudian saya tanya, ini sahibul hajahnya mana? Kita mriko. Nyun tolong diaturi mriki. Yang disyukuri pundi? Kita mriko. Nyun tolong diaturi mriki. Ya, jadi kadang seperti itu. Ada juga itu pengajian yatim piatu. Neng rumah makan. Waduh, pengajian rumah makan ini ya. Ya, ternyata kita tausiah sama anak-anak yatim piatu. Tugasnya tausiah. Nah, ini yang sahibul bait mana? Niko mriko. Wah. Nanti setelah itu datang, setelah doa didoain. Ya. Terus dum-dum amplop untuk yatim piatu. Kok gini ya? Ya, kadang-kadang seakan-akan yatim itu enggak untuk apa? Alat untuk nyogok Gusti Allah. Ini loh, saya sudah ngopeni anak yatim ya. Ya, jadi kayak ada orang yang ya
mendoakan orang tuanya, ya anak yatim suruh ngaji, suruh mendoakan, lah malah dewi malah ngobrol. Nah ini, jadi itu jangan sampai terjadi. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayatnya. Ya. Dan ketika Nabi itu salah, ya ditegur. Termasuk ini. Ketika Nabi dulu diundang oleh orang munafik di Masjid Dirar, ya Nabi mau datang. Lalu turun ayat yang melarang Nabi datang. Itu namanya bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi ketika tadi pingin mendakwai tokoh-tokoh tadi, meskipun seandainya yang didakwai itu tidak masuk Islam, bukan salah Nabi. Tapi Nabi pingin sekali. Tapi seandainya yang didakwai tidak masuk Islam, bukan salah Nabi, maka disebutkan wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak ada beban, tidak ada kesalahan atasmu jika orang-orang yang tadi didakwai tidak mensucikan diri, artinya tidak menerima dakwah Rasulullah. Karena tugas Nabi adalah al-balagh, hanya menyampaikan. Tugas dai sama, hanya menyampaikan. Sehingga kalau dakwah itu tidak diterima, seorang dai ya sedih manusiawi, gitu, sedih aduh-aduh. Ngaji ya orang enak sing ngrungokke, ya ini ya sedih. Tapi Allah tidak membebani soal itu. Maka di dalam surah An-Nahl nika ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Allah menjelaskan agar berdakwah itu dengan berbagai cara, ada hikmah, ada mau'izah, ada jidal sesuai dengan objek dakwah. Tapi diingatkan, ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apapun metodenya, apapun caranya, tetap Allah yang lebih pirsa siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang tersesat. Jadi dai itu kalau menjadi dai yang kondang, yang umatnya yang terima banyak, nggak boleh sombong. Kalau umatnya sedikit nggak boleh berkecil hati. Ya, Nabi Isa itu berapa orang yang ngikuti? Hanya 12, namanya Al-Hawariyun. Ya, sampai beliau wafat. Setelah itu, setelah wafat baru ajarannya berkembang. Jadi itu dakwah seperti itu. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersungguh-sungguh, dengan bergegas. Jadi yang Abdullah bin Maktum tadi, wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut kepada Allah karena sudah beriman. Fa anta anhu talaha. Kamu kepadanya malah mengabaikan. Nah, ini tegurannya. Jadi sehingga di dalam Islam juga diingatkan, ya, meskipun seseorang itu istilahnya difabel atau disabilitas atau berkebutuhan khusus, ya, orang-orang yang berkebutuhan khusus, ya, maka orang-orang yang demikian itu tidak layak diperlakukan secara diskriminatif. Ini ajaran juga dalam kita memperlakukan orang-orang difabel. Jadi Abdullah bin Maktum itu difabel, tapi tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Di dalam surah An-Nur ayat 61 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tidak masalah, tidak ada halangan orang yang buta, orang yang fisiknya cacat, orang yang sakit, dan kalian untuk makan bersama di rumah kalian. Nah, ini dalam memperlakukan difabel. Tentu ini makan bersama itu bisa dikembangkan. Dan sekarang alhamdulillah ya, tidak ada masalah orang difabel bekerja di instansi kita, sekolah di sekolah kita. Jangan dideweke, kecuali yang memang punya perlakuan khusus gitu kalau sekolah. Tapi kalau ada yang cacat tangan apa fisiknya, tapi bisa sekolah bersama orang-orang yang normal, ya biar sekolah sama orang-orang normal. Tapi kalau buta mboten saged nggih. Ya, karena kudu diajar secara khusus, ya ta? Ya, cara baca Qur'annya juga pakai huruf braille, kalau yang normal nggak bisa. Tapi kalau sudah punya kemampuan dengan orang normal, ya biar normal. Karena saya punya teman dulu S2 yang buta, ya, tapi meskipun buta beliau penulis. Ya, kalau kuliah itu di belakang, dok. Ya apa ini saya nggak paham. Ya mungkin catatannya mencatat. Ya, kok ada ya, jadi kuliahnya bareng ya. Dan meskipun beliau buta, tidak ada halangan. Ya. Ada wartawan yang buta, ya. Ada penulis lagu yang buta, tidak ada masalah. Apalagi sekarang canggih, ya. Ada komputer teknologi yang canggih. Banyak ustadz hafid itu yang buta niku banyak, gitu. Saya itu ada teman di UNS, ya, kalau kita minta imami 10 hari terakhir itu, gitu, beliau dijemput nggak mau dulu dijemput, nggak usah ustadz, loh gimana nanti naik Gojek, loh bisa, oh bisa, gitu. Nyatanya pakai HP. Setelah datang tak cek, loh HP-nya seperti apa? Ya kalau saya suara ustadz, ya. Jadi suara tapi di sana jadinya tulisan. Sana tulisan, sini jadi suara. Oh, sudah ada ya. Nah, jadi malam-malam nggak ada masalah. Ya. Di tempat kami di madrasah juga itu ada seorang guru yang bindeng ada. Ya awal-awal bingung gitu. Oh, lama-lama hafal. Ya. Jadi bukan biologi malah beliau dokter hewan. Ya, dokter hewan mengajar biologi. Ya, rumahnya aslinya Bojonegoro tapi sekarang rumahnya di Karangpandan. Kok nggak di Solo aja? Oh nggak tat, rugi. Kok rugi? Kan nggak ada sapi di Solo itu. Ya, kalau di Karangpandan kan nyuntik. Ya. Bahkan gaji guru dengan nyuntik lebih banyak nyuntiknya. Oh, ya pintar. Ya, jadi itu kalau awal-awal bingung tapi lama-lama hafal maksudnya. Oh, begitu ya. Ya, kalau yang buta itu ya pindah-pindah kelas ya dijemput oleh murid. Ya, jadi alhamdulillah dulu ditawari pindah karena dari luar itu apakah mau kembali ke kampung daerahnya, nggak mau, enak di sini. Ya, jadi artinya nyaman karena banyak yang bantu. Ya, jadi itu perhatian terhadap difabel. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah juga banyak program-program untuk pendampingan, mendorong perlakuan yang layak terhadap difabel. Jadi Muhammadiyah itu dikenal ya getol juga memberi
pendampingan, perhatian terhadap difabel, terutama di tingkat pusat dan di tingkat wilayah. Apalagi Aisyah itu juga getol itu untuk itu. Ya, supaya apa? Ya, orang-orang yang seperti ini diperlakukan secara layak sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana dicontohkan dalam surah Abasa wa Tawalla ini, surah Abasa ini. Ya, jangan sampai kita seperti zaman dahulu. Jadi kalau orang sudah cacat, udah dimatikan harapan ke depan. Padahal talenta orang yang seperti itu kadang lebih hebat daripada kita, gitu. Kan ada olahraga saja yang olahraga namanya paragame nih, gitu. Yo, sing pingpong, sing badminton, macam-macam. Ya, itu banyak yang punya kemampuan. Dan orang-orang yang demikian itu juga bukan orang yang dihinakan oleh Allah, bahkan dimuliakan oleh Allah. Karena dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ar-rajula la yakuna lahu darajah indallah la yablughuha bi'amalin hatta yubtala bibala'in fi jismihi." Manusia atau seseorang tidak akan mencapai suatu derajat di sisi Allah dengan amal, dan itu hanya bisa dicapai dengan ujian dalam tubuhnya. Maksudnya orang yang difabel itu adalah diuji oleh Allah. Dengan ujian itu tentu ada syaratnya, sabar, nerimo. Dan dengan ujian itu Allah memberi derajat yang mulia, di mana derajat ini tidak bisa dicapai dengan amal. Ya, jadi umpama tahajud terus nggak bisa mencapai derajat orang yang diuji dengan ujian cacat di dalam fisiknya. Jadi kalau kita diberi oleh Allah, ya qadarullah, keluarga yang cacat, difabel, disabilitas, ya kita harus ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus memuliakan karena dia makhluk yang mulia. Jangan sampai kita berlaku diskriminatif. Ya, tapi sekali lagi namanya perlakuan sama itu tidak harus sama, karena ada kebutuhan khusus tadi. Enek cah sekolah yang buta, ada bocah niku yang namanya yang harus sekolah yang inklusi, gitu, sing berbeda, gitu. Nggak bisa campur karo kancane, enek sing hiperaktif itu, wah, gurune kudu nggak banyak nih sih, gurunya sedikit ya. Kalau di sekolah umum malah raiso sekolah malah ganggu, menek mecong jupuy. Ya, yang seperti itu ya memang harus ditreatment khusus. Ada yang autis, ada yang macam-macam gitu. Ya, kalau disamakan bubar nanti. Ya, bisa bubar jadi itu bukan bentuk diskriminasi. Tapi kalau enggak kebutuhan khusus bisa normal, seyogyanya tetap bersama orang-orang yang normal biar beradaptasi. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian awal dari surah Abasa, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk thalabul ilmi dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita telah dapatkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayat 9. 10. Ini ada sesi tanya jawab.
Waalaikumsalam. Nggih. 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 Jadi talaha ya talaha itu masih bagian dari fiil. Jadi bukan domir. Ya, bukan yang Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi ini bagian dari fiil. Ya, hanya fiil. Ya, sehingga ini bukan menunjukkan perempuan. Jadi talaha fiil madinya fiil mudhari'nya ya talaha. Ya. Seperti aliha ya'lahu. Jadi ada yang namanya ha masuk bagian dari kata kerja fiil. Jadi bukan kok tadi lo kok talaha hanya kok padahal yang di situ ada Nabi, ada Abdullah Umi Maktum, ada Walid bin Mughirah. Ini cowok semua kok pakai ha. Ya, bukan nggih, wallahu a'lam bishawab nggih. Masih ada? Masih ada Bapak Ibu ya. Monggo, Ibu nih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, tadi saya menerima itu kalau mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah itu tidak cukup dengan amal saja, tapi dengan ujian. Mohon pencerahannya. Nggih. Kita menerima ujian itu bagaimana menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi yang dimaksud tadi terkait dengan orang yang diberi ujian fisik atau istilah sekarang disabilitas, difabel, berkebutuhan khusus karena fisiknya cacat, buta, macam-macam, itu adalah ujian dari Allah. Dan ujian ini, kecacat ini berkonsekuensi Allah memberikan derajat yang tinggi. Ya, derajat itu tentu kemuliaan dari Allah, ya. Tentu juga paha. Dan derajat ini tidak bisa dicapai dengan amal. Artinya derajatnya ini tinggi, karena tidak dicapai dengan amal. Jadi derajat orang yang cacat ini, ketinggian derajatnya itu tidak bisa dicapai kalau kita orang normal beramal. Ya, jadi itu yang dimaksud. Ini secara gampangnya nih kok, bahwa orang yang cacat itu bukan justru orang yang rendah, tapi justru orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cacatnya itu diberi banyak kemuliaan, derajatnya di sisi Allah. Tentu derajat itu mungkin di dunia belum kelihatan, gitu. Ya, derajat itu apa? Dunia belum kelihatan. Tapi di akhirat kelak manusia akan ternyata. Ya. Orang-orang yang adil itu, contohnya itu, orang-orang yang adil besok di akhirat akan diberi mimbar-mimbar khusus. Baru orang sekarang kan yang ditepuk tangan ini kan TikToker nih. YouTuber misalnya. Gitu. Ya, ini. Bahkan ada anak yang dance itu nari cepat, lanang wedok nari cepat, itu pejabat aja ngasih penghargaan. Kagum gitu. Ya, padahal sing juara matematika orang dikasih penghargaan. Ya, apalagi yang tahfidz. Nah, ya seperti itu. Nggih. Maksud nggih Bu, sakit nggih. Paham nggih? Nggih, jadi itu.
Nggih maksudnya. Kadang diuji ini itu kurang sabar, kurang ilmu. Nggih. Kurang sabar sama kurang ilmu. Nggih, kurang sabar nggih. Jadi orang yang kurang sabar terhadap ujian Allah pertama itu harus menguatkan tauhidnya, Ibu. Kenapa? Kalau orang tauhidnya kuat, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Kalau sudah atas kehendak Allah itu namanya takdir. Terhadap takdir pilihan kita hanya satu. Ridho. Nah, ya udah takdir pilihannya hanya satu, ridho. Ya, maka istilahnya ada ihtisaban, mencari pahala dari Allah. Kalau sudah ridho itu ya adanya udah hanya cari pahala dari Allah. Ya. Bahkan bisa mengatakan alhamdulillah, ya, aku oke ujiane. Ya, wong aku ya dosane oke, muga-muga dosaku hilang rontok. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk sahabat itu memang kuncinya dari tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak punya tauhid, angel, sabar sampean ra nglakoni ya. Ya, sabar ada batasnya. Ora enek, sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Sabar itu innamas sabru indas sadamatil ula. Orang sabar itu pertama kali dapat musibah langsung sabar. Tidak nunggu seminggu. Gitu. Seminggu terus untuk sumbangan, wah lagi sabar. Ya. Ya. Jadi setelah tahu sumbangannya banyak, musibah yang membawa berkah itu sabar itu. Ya. Ada orang ya kena tsunami, kena gempa gitu, rumahnya jelek gitu. Kemudian itu dapat sumbangan banyak, dibantu oleh pemerintah, rumahnya dibangun jadi bagus, baru aku saiki wis sabar. Itu enggak boleh. Ya, sabar itu ya pertama langsung sabar karena langsung tak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Taknya itu langsung. Ya, enggak usah pakai nunggu sik. Sabar sik kosek, enggak ada kosek-koseknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam surat Al-Baqarah ayat 77, 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Ini yang cara negara, apakah kalau mau baca Al-Quran itu harus bersuci dulu atau berwudu dulu? Nggih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, fikih ya. Sunnahnya membaca Quran, zikir itu berwudu. Sunnah. Jadi itu sunnahnya. Ya. Sedangkan apakah harus? Ya. Apakah harus? Kalau dalam fikih termasuk fikih di fikihnya Muhammadiyah itu tidak harus. Beda nggih? Seandainya jenengan gitu. Tapi sebaiknya namanya sunnah. Ya. Tapi seandainya niki mau mindah ini nggak punya wudhu, nggak harus. Tak wudhu sih, nah, nggak harus. Tapi kalau mau baca Quran itu sunnah untuk berwudhu sebaiknya. Orang mau baca Quran. Ya. Kenapa kok fikihnya dan jumhur ulama mengatakan tidak wajib? Artinya tidak wajib berwudu membaca Quran karena tidak ada dalil yang sahih. Loh, tadi yang dibacakan itu la yamassahu illal mutahharun. Itu bicara tentang Quran yang di Lauhil Mahfuz. Ya, fi kitabim maknun, dalam kitab yang tersembunyi, dilindungi. La yamassahu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan.
bukan mutatahhirun. Kalau mutatahhirun yang bersuci, ini yang disucikan. Ya. Jadi ada anggapan, ada kekhawatiran, ya memang ada jin, setan itu bisa bisa mengubah Quran. Jadi Quran itu kan dari kalam Allah pertama turun ke Lauhil Mahfuz, tempat tersembunyi. Ini gaib nggih. Jangan dibayangkan brek gitu. Bisa. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gitu. Nah, proses ini supaya menjamin Quran dari Lauhil Mahfuz sampai ke Nabi itu tidak ada campur tangan setan. Ya, itu Allah menjelaskan. Ya, Quran itu sanadnya itu luar biasa, penjaganya luar biasa. Ketika di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat yang menjaga. Ketika turun ke bumi itu dibawa melalui malaikat Jibril. Sampai ke Nabi kemudian disuruh dihafal oleh para penghafal wahyu. Terus ditulis. Sampai sekarang bisa dihafal oleh ribuan jutaan orang. Jadi kalau ada yang mengatakan Quran sudah diselewengkan, tidak ada jalan untuk menuduh itu. Ya kalau menuduh boleh, banyak tuduhan tapi nggak bisa membuktikan. Sedangkan yang Al-Quran atau Allah bisa membuktikan. Ya, maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi dipisahkan ada dua hal, ya. Mungkin yang fikihnya nggak biasa kita. Satu, dalam hal wudu bersentuhan laki-laki perempuan dalam fikihnya Muhammadiyah tidak membatalkan wudu. Itu fikihnya Imam Abu Hanifah juga, fikihnya Imam Malik juga. Gitu. Tapi yang karena kita biasa Syafi'iyah itu kalau bojone wae batal wudune, senggolne, wudune, senggolne gitu. Ya. Jadi kemudian ada ngendikan Kanjeng Nabi, sesungguhnya ciuman tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Ingat tuh. Tapi jangan dibawa, nek ono ciuman entuk. Lah karo sapa sih? Ya. Jangan dicampur. Ya. Kemudian ada kasus Nabi sholat, gitu. Kemudian Aisyah berada di tempat kalau sujud itu ada kakinya Aisyah. Oleh Nabi disingkirkan. Ya, kalau sujud, nanti Nabi berdiri, kemudian sujud lagi, Aisyah kakinya datang lagi disingkirkan. Ya. Ya. Dan itu Nabi tidak membatalkan sholatnya. Ya, jadi itu dalilnya jelas. Sedangkan yang Syafi'iyah itu dasarnya adalah aula mastumun nisa. Sedangkan lamastum dari ayat-ayat lain di Quran kata kalau ungkapan lamastumun nisa itu maksudnya bersentuhan, berhubungan suami istri. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya fikih. Maka Syafi'iyah mengatakan ya bisa jadi ketika Nabi sama istrinya ciuman itu pakai cadar, bisa jadi, iya bisa jadi. Oh, bisa jadi kok. Tapi kan ada hadis kaulinya. Bisa jadi ketika kakinya Aisyah tadi, kakinya itu pakai selimut. Ya bisa jadi. Tapi tidak mungkin hadis menjelaskan itu kalau tidak maksudnya untuk menjelaskan bahwa itu tidak batal. Itu fikih, aku cik batal, tidak ada masalah. Ya toh? Berarti aku tuh Muhammadiyah ya enggak juga. Kebiasaan, tapi perlu dipahami itu fikihnya seperti itu. Dan masih banyak yang kalau kita ngaji HPT itu nyata ini gitu.
Ya, karena mungkin belum sampai di HPT. Ya, wallahu a'lam bishawab. Katen Bu nggih. Ampun. Tidak ada pertanyaan selanjutnya. Oh, nggih. Nggih. Ini ada permintaan doa dari pengurus kuliah suku Muhammadiyah yaitu Mahirna yang bapaknya baru sedang sakit, ini mohon didoakan. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi Bapak Suwarto bin Jaya Saputra isfihi anta syafi la shifa'uka illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. La ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi bil alamin.